adik-adik, selamat datang di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Pasti pada penasaran kan SMA 4 itu gimana? Berhubung karena pandemik, kami akan membantu adik-adik semua untuk tahu gimana sih SMA 4 itu. Nah, saat memasuki gerbang, kita dapat menemukan pos satpam yang merupakan area keamanan sekolah. Selanjutnya ada gedung aula. Aula ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memerlukan tempat yang cukup luas. Di samping aula, terdapat tempat parkir siswa. Nah, kalau sudah melihat yang satu ini, adik-adik pasti tidak heran lagi. SMA Negeri 4 merupakan sekolah yang berorganisasi. Kita bisa melihat berbagai pamflet dari tiap organisasi. Ada teater coret, nursing band, pemer, dan paskibra. Lapangan yang luas ini merupakan tempat biasanya melakukan apel pagi dan juga upacara bendera. Selain itu, lapangan ini juga bisa digunakan sebagai tempat bermain voli, futsal, dan juga basket. Di sebelah kanan ini merupakan basecamp dari Paskibra yang berseberangan dengan basecamp Rapala. Adik-adik bisa melihat ada basecamp Rapala dan pamflet Rapala. Dan juga ada pamflet dari Pramuka serta Tapak Suci. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di kawasan Musola SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Bagi adik-adik yang beragama Muslim, bisa melakukan ibadahnya di sini. Di samping musola, terdapat ruang belajar agama Muslim. Yang bersebelahan dengan ruang belajar kelas 10 PMI 1 atau dikenal dengan kelas prestasi. Dan juga lab 3 komputer SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Nah, kalau yang ini basecamp dari Pramuka. Di sebelah kanan ini merupakan lab 1 komputer SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Adik-adik, di bagian ini terdapat ruang belajar dari kelas 12 PMIA dan 12 IPS. Dan juga ada basecamp pemer. Di sebelah kanan merupakan ruang belajar dari 12 IPS dan di sebelah kiri ruang belajar dari 12 IPA. Melalui koridor ini, kita bisa menemukan ruang belajar dari 12 IPA 1, 2, dan 3, serta basecamp Tapak Suci. Selain digunakan sebagai basecamp Tapak Suci, lapangan ini juga digunakan sebagai tempat bermain badminton. Adik-adik, sekarang kita memasuki ruang belajar dari kelas 11 IPS dan 11 IPA 1, 2, dan 3. Di sebelah kiri, ruang belajar dari kelas 11 IPS dan kanan 11 IPA. Nah, kalau yang ini merupakan basecamp organisasi nursing band. Di sebelah kiri ini merupakan tempat piket 1. Di piket 1 ini kita bisa melihat
ada dana alokasi SMA Negeri 4 Pematang Siantar dan visi dan misi SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Dan di sebelah kanan terdapat ruang komite sekolah dan ruang BK. Serta bagian ini merupakan tempat parkir guru. Di samping ruang BK, terdapat koperasi sekolah yang tidak jauh dari ruang UKS. Di samping UKS sekolah, terdapat ruang BKKBN. Dan di sebelahnya, ada lab kimia, dan lab fisika. Di depan lab fisika, terdapat ruang guru. Adik-adik, sekarang kita akan menuju ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah. Sebelum menemui ruangan tata usaha dan kepala sekolah, kita bisa melihat di sisi kanan kita ada mading organisasi atau mading OSIS. Dan ini ruang tata usaha. Di dalam ruang tata usaha, terdapat ruang wakil-wakil dari kepala sekolah. Di sebelah kanan ini bisa dilihat inventaris sekolah. Serta yang di ujung sana merupakan ruang dari kepala sekolah. Nah, di sisi kiri kita bisa melihat berbagai jenis mading. Ada mading Porsika, Persisten, PHBI, dan mading organisasi. Sekarang kita berada di kawasan perpustakaan. Jadi, jika adik-adik ingin meminjam buku dan membaca-baca buku, bisa pergi ke perpustakaan ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menuju area belakang sekolah. Saat menuju area belakang sekolah, kita langsung menemukan basecamp teater coret dan area kelas 11 IPA. 11 IPA 6, sebelas IPA 7, dan 11 IPA 8. Serta di dekat 11 IPA 8 terdapat kamar mandi siswa. Selain yang dua tadi, terdapat juga kamar mandi siswa lain, kamar mandi pria, dan juga kamar mandi wanita.
Nah, adik-adik, melalui terowongan ini kita bisa menuju ke lapangan belakang. Di lapangan belakang, terdapat ruang belajar dari kelas 10 IPA dan 10 IPS. Serta ada juga lab biologi dan basecamp baseband. Di lapangan ini, organisasi baseband latihan dan sekaligus menjadi basecampnya. Jadi, adik-adik, jika kita sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka, ruangan belajar kelas adik-adik berada di belakang sekolah. Kantin-kantin di SMA Negeri 4. Yang pertama, kantin 1, kantin Kak Ijah, kantin Pak Suratin, dan yang terakhir, kantin Mas. Nah, gimana adik-adik? Udah pada tahu nggak SMA 4 itu gimana? Nanti, jika kita sudah diperbolehkan belajar tatap muka, adik-adik akan lebih tahu lagi apa-apa aja sih yang ada di SMA 4 itu. Semoga adik-adik semuanya tetap semangat belajar walaupun belum bisa belajar di sekolah. Terima kasih, salam sehat.